Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan fotobiologi tumbuhan, di mana minggu yang lalu kita telah membahas terkait dengan cahaya dan pembentukan metabolit sekunder dan bagaimana memanfaatkannya dengan menggunakan LED. Hari ini kita lanjutkan dengan topik yang lebih spesifik, yaitu bagian dari cahaya, terutama panjang gelombang pendek yang kita kenal dengan istilah ultraviolet, di mana eh, dimanfaatkan baik bukan hanya untuk fotomorfogenesis, tetapi juga pada penelitian terkini itu dimanfaatkan untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap serangan-serangan patogen. Hari ini kita yang akan memberikan perkuliahan adalah Prof. Ani Widyastuti dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada di bawah Departemen Plant Protection ya Bu. Eh, Tidak memperpanjang pembukaan, kita langsung aja Bu Ani biar perkuliahannya jadi lebih semangat nanti. Silahkan Bu Ani. Ya, baik. Terima kasih Pak Kris, juga Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang hadir dalam mata kuliah fotobiologi di Fakultas Biologi Universitas Andalas ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa sharing tentang UVB, tentang peran dan pemanfaatannya dalam peningkatan ketahanan tanaman, khususnya terhadap serangan patogen. Ini juga hasil kerjasama dengan Pak Idris di Fakultas Biologi Universitas Andalas, juga dengan teman-teman peneliti di beberapa universitas lainnya yang nanti saya masukkan di acknowledgement gitu. Dan kita akan belajar melanjutkan setelah kemarin ya, belajar tentang fotosintesis, dan saya juga ikut belajar bahwa ternyata fotosintesis itu tidak sesimpel itu. Eh, Tanaman memanfaatkan cahaya untuk memasak dan seterusnya, dan juga kemarin pemanfaatan LED, dan sekarang adalah sinar dengan gelombang yang lebih pendek gitu. Nah, sedikit memperkenalkan diri, saya Ani Widyastuti, saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian IM di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan sejak tahun 2005, dan memang untuk penelitian saya banyak menekuni tentang induced resistance against fungal pathogens terutama. Jadi teman-teman yang nanti di biologi UNAN yang tertarik untuk melihat tentang bagaimana menginduksi ketahanan tanaman, juga bagaimana interaksi antara patogen dengan inang dalam proses infeksi pertama untuk patogen jamur, itu bisa belajar bersama saya. Dan yang lain juga saya mempelajari tentang resistensi jamur terhadap fungisida, seperti kalau di Indonesia itu juga banyak penggunaan fungisida gitu ya. Saya menyelesaikan S1 dan S2 di UGM dan S3 di Tokyo University of Agriculture Technology di Jepang. Dan penelitian saya lakukan di Ibaraki University. Oke, topik penelitian kita itu hari ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, apa itu UVB light, yang mungkin ini sudah banyak dipelajari oleh teman-teman di prodi biologi ya, gitu. Karena dari sisi bagaimana tanaman merespons cahaya gitu ya. Kemudian ini di bidang saya, bagaimana tanaman itu mengembangkan defense terhadap stres gitu, atau disebut sebagai plant defense concept, itu di topik kedua. Kemudian yang ketiga, itu ternyata ada banyak pemanfaatan, salah satunya UVB itu untuk direkam oleh tanaman dalam apa namanya memori, jadi diingatan tanaman itu untuk nanti meningkatkan ketahanan kalau ada stres berikutnya, atau disebut sebagai UVB priming and plant induced resistance against disease. Dan bagaimana, apakah ini berpotensi untuk diaplikasikan begitu. Dan ini apa yang saya sampaikan tentu saja merupakan review dari banyak literatur ya teman-teman, digabung dengan hasil penelitian yang kami lakukan bersama-sama, terutama untuk tim UVB. Oke. Ada yang nelfon aku jadi tapi nggak kenal. Oke, kita masuk dulu ke ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada masalah
sinyal dan sebagainya gitu. Kita masuk dulu tentang UVB light. Oke. Nah, kalau kita melihat kita misalnya siang hari gitu kita di luar gitu ya. Ini kan ada gambar ini sebenarnya sinar matahari. Ini waktu kami naik ke salah satu gunung yang terlalu tinggi. Jadi saya juga ikut naik bersama anak-anak gitu. Di sana semakin tinggi ketinggian kita bisa merasakan sinar matahari ya, gitu ya. Kalau sekarang ini di Jogja ini selalu gloomy, mendung gitu. Jadi sinar mataharinya tidak banyak terasa gitu. Tetapi kalau sebenarnya sinar matahari sendiri itu kan gelombangnya itu bisa dipilah-pilah menjadi jenis-jenis cahaya yang sangat banyak, yang teman-teman di biologi juga sudah banyak pelajari dan kemarin sudah dibahas gitu ya. Kemudian dari sin yang ada itu yang mungkin kemarin untuk fotosintesis itu sudah dibahas bahwa tanaman memanfaatkan sinar tampak begitu. Namun ternyata dari komponen sinar yang dimiliki oleh sinar matahari itu ada juga komponen sinar yang di panjang gelombangnya itu di bawah sinar tampak. Itu yang kita akan ini kan visible ya, visible nanti di atasnya visible ada infrared gitu. Nah, akan memfokuskan ke panjang gelombang yang lebih pendek dari panjang gelombang sinar tampak, yaitu ultraviolet di sini ya, ultraviolet. Nah, ini juga saya juga belajar dari Pak Idris tentang bagaimana sinar dan bagaimana tanaman itu memanfaatkan sinar sehingga terima kasih Pak Idris, mohon izin juga menggabungkan slide-slide yang dari Pak Idris gitu. Oke, jadi sunlight ini digunakan oleh tanaman untuk dia itu tadi disampaikan Pak Idris tentang morfogenesis gitu. Jadi bagaimana tanaman itu tumbuh gitu. Bagaimana tanaman tumbuh. Nah, kalau ini UV sendiri nanti ada peran ya, ada peran untuk morfogenis. Gitu, salah satunya itu supaya tanaman itu tidak tumbuh terus menjadi panjang gitu ya. Jadi dia menjaga pertumbuhannya gitu. UV sendiri kalau tadi dilihat dari komponen sinar matahari berdasarkan panjang gelombangnya, yang di sini adalah apa namanya visible light. Nah, di sini adalah UV, ada UVA, UVB, dan UVC. Yang paling dekat dengan sinar tampak itu UVA, kemudian UVB, dan yang paling pendek panjang gelombangnya itu adalah UVC. Nah, teman ingat ya, panjang gelombang itu kan ada yang dari puncak gelombang, kemudian lembah gelombang. Berarti kalau paling dia semakin pendek, itu ternyata energinya itu akan semakin besar gitu. Nah, sehingga yang sampai ke untuk panjang gelombang ini sampai ke bumi ya, ternyata itu ada UVA dan ada sebagian UVB gitu. Ya, kalau UV karena panjang gelombangnya pendek, jadi tidak sampai menembus lapisan ozon. Begitu. Nah, karena lapisan ozon kita juga ada apa ya dari ilmu alam semesta itu kita tahu bahwa ada lubang di lapisan ozon itu bisa ditembus. Salah satunya yang bisa sampai itu UVB. Dan ternyata tanaman ya kita akan fokus ke UVB sebagai salah satu apa namanya target untuk penelitian kami. Begitu. Karena kalau dibandingkan UVA dan UVB efeknya itu ternyata dari energi yang dihasilkan itu lebih aman ya, lebih aman dalam tanda petik itu UVA dibandingkan UVB. UVB itu ada efek untuk DNA ya dari makhluk hidup gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana respon si tanaman ini merespon terhadap UVB. Dan uniknya ternyata respon ini juga sangat tergantung dengan intensitas sinar, durasi, lama penyiaran, ya, panjangnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya UVA dan UVB kayak gitu saja. Jadi ada beberapa komponen yang mempengaruhi. Dan di sini adik-adik teman-teman bisa melihat di sini ada UVR8.
Nah, ini yang paling umum dilaporkan sebagai reseptor yang dimiliki oleh tanaman terhadap Silahkan Bu Ani. Record. Oh iya iya, Oke, saya silahkan. off cam ya. Ya, Hmm. itu baiklah. Ya, terima kasih idenya Pak Idris. Hmm. Oke. Oke, silahkan Bu Ani. Ya, oke. Jadi, ini ya. Jadi, ternyata memang tanaman itu bisa merespon terhadap UVB pada beberapa kondisi yang berbeda-beda gitu. Ini ada review yang memperlihatkan bagaimana kalau intensitasnya atau energinya itu rendah dengan UVB pada dengan intensitas dan energi yang lebih tinggi begitu. Jadi ada pengaruh yang disebut sebagai fotomorfogenik yang nanti diaktifkan signal untuk fotomorfogenik, tetapi juga ada efek merusak begitu ya. Ada efek merusak itu nanti mengaktifkan ada ROS reaktif oksigen spesies dan ada kerusakan pada DNA gitu, yang juga sebenarnya ini juga terkait dengan bagaimana sinyal-sinyal yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk dia bertahan apabila ada stres gitu, baik itu stres biotik maupun stres abiotik. Sehingga nanti jalurnya itu juga memanfaatkan jalur persinyalan yang kemudian mengaktifkan jalur-jalur jasmonic acid, salicylic acid, etilen, dan sebagainya. Nah, di sini kemudian ada juga fotoreseptor tadi. Fotoreseptor itu yang tadi sudah saya jelaskan, yang banyak diteliti itu namanya UVR8 gitu untuk UVB gitu. Tapi ternyata juga ada saat ini ada peneliti-peneliti yang mempertanyakan apakah memang betul hanya UVR8 saja gitu. Adakah fotoreseptor lain gitu? Karena juga dari penelitian ada yang melaporkan bahwa itu sifatnya ada yang dependen dan independen terhadap UVR8 seperti itu. Nah, secara ringkas ini di tanaman Arabidopsis gitu, kalau UVB itu nanti tanaman mengalami paparan UVB itu yang menerima itu UVR8 gitu ya. UVR8 ini nanti akan berikatan dengan COP1 gitu sebagai kofaktornya. Nah, kofaktornya nanti akan membuat faktor transkripsi yang disebut sebagai HY5 itu faktor transkripsi yang nanti akan aktif sehingga akan mengaktifasi transkrip-transkrip dari gen yang terkait dengan respons supaya dia bertahan gitu.
Dan responsnya itu apa saja? Nah, itu ternyata juga bermacam-macam karena ada nanti kaitannya dengan ada yang meneliti, oh ternyata dia itu akan mengaktifkan jalur antosianin, ada yang mengaktifkan jalur ketahanan tanaman secara umum seperti yang kami lakukan gitu, dan ada yang misalnya mengaktifkan gen-gen antioksidan, misalnya peroksidase, APX, ascorbat peroksidase dan sebagainya. Seperti itu yang umum yang sudah dipelajari dan terutama sudah dilaporkan di Arabidopsis gitu. Nah, karena jalur-jalur itu tadi akhirnya juga akan mengaktifkan respon ketahanan terhadap stres yang diakibatkan oleh UVB, maka pada eh, apa namanya intensitas atau pada nanti kalau intensitas kemudian juga bisa dihitung energi foton dari cahayanya pada kondisi tertentu itu akan mempengaruhi banyak hal pada tanaman. Misalnya di sisi morfologinya, kemudian reproduksinya, kemudian ada eh, hormonal yang signaling pathway yang umum dipakai oleh tanaman dalam sistem pertahanannya, misalnya ada abscisic acid, jasmonic acid, salicylic acid, dan sebagainya. Begitu juga environmental response juga termasuk metabolite-metabolite gitu. Ini juga menjadi salah satu respon ketika tanaman itu menerima paparan UVB. Jadi ada banyak sekali publikasi yang menyatakan setelah terpapar dengan UVB itu tanaman mengalami peningkatan senyawa flavonoid, antosianin, fenol konten dan sebagainya. Termasuk juga fotosintesis yang berhubungan dengan stomatal closure gitu. Ini salah satu mahasiswa saya yang lagi ngecek di tanaman melon juga memang ada kaitannya dengan UVB dengan stomatal closure gitu. Jadi ternyata dari reviewnya Mayer yang ini banyak kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari UVB ini, respon dari tanaman itu terhadap sinar UVB itu pengaruhnya itu bermacam-macam. Nah, tentu saja kita tidak mempelajari dari semua ini ya. Nah, tapi silakan nanti teman-teman punya ide untuk mempelajari misalnya tadi dari sisi stomatal closure-nya, dari sisi jaringannya seperti apa, kemudian dari produksi ROS-nya seperti apa gitu. Kalau saya karena bidang saya penyakit tumbuhan, maka pertanyaan saya kemudian adalah apakah paparan UVB oleh tanaman ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk dia juga bertahan tidak hanya stres abiotik karena paparan sinar yang berlebihan, tetapi juga terhadap infeksi dari patogen gitu. Nah, ini salah satu laporan dari penelitian bahwa UVB itu dia juga mempengaruhi morfogenesis gitu. Nah, kalau misalnya ini ya, tanam Arabidopsis, kalau pada kondisi yang normal begitu, pada kondisi yang normal itu dia akan tumbuh, ya pertumbuhannya itu tidak terhambat. Nah, ketika ada sinar UVB, ternyata sinar UVB itu tadi akan direspon oleh tanaman yang nanti mengaktifkan HY5 itu adalah faktor transkripsi yang mengatur tentang regulasi pemanjangan hipokotil. Jadi hipokotilnya menjadi lebih pendek gitu. Dan ternyata saya pernah mengikuti apa namanya presentasi begitu. Ternyata sinar UV ini salah satunya dimanfaatkan kalau menanam di misalnya plant factory itu supaya tanamannya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi dengan mempelajari ini walaupun sebenarnya dari sisi tanaman kalau dibandingkan dengan normal itu mempengaruhi ada menjadi sesuatu kekurangan, tetapi pada titik tertentu, nah inilah yang biasa kita cari. Pada titik berapa exposure UVB itu akan bisa bermanfaat bagi tanaman. Itu yang penting. Nah, itu adalah secara umum tentang UVB light dan terima kasih Pak Idris karena saya juga belajar banyak dari Pak Idris tentang konsep dari UVB itu ya. Nah, sekarang dari sisi penyakit tumbuhan, itu bagaimana tanaman bertahan terhadap adanya patogen seperti itu. Oke, jadi
unfavorable condition itu bisa bermacam-macam. Salah satunya ya tadi misalnya kondisi dengan paparan UVB yang tinggi, itu kan tanaman juga harus bertahan. Ada stres abiotik, entah itu suhu yang tinggi atau karena kelebihan air, apapun begitu. Tapi juga karena stres biotik, baik itu hama maupun karena patogen. Nah, bidang saya plant patologi ya teman-teman. Jadi saya banyak mempelajari tentang stres yang disebabkan oleh microbes, terutama oleh jamur ya di sini. Jadi jamur itu juga bisa menyebabkan stres pada bagian atas, permukaan atas tanaman atau juga di bagian bawah kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh dari plant disease karena ya mungkin ada teman-teman yang bidangnya bukan plant patologi, jadi seperti apa sih penyakit tumbuhan itu? Tentu saja kita harus tahu yang normal kondisinya seperti apa, sehingga kita tahu bahwa misalnya yang kanan atas ini adalah penyakit hawar daun kentang pada tanaman kentang, kayak gitu. Penyebabnya ini namanya oomycete Phytophthora infestans. Kemudian ini penyakit namanya embun tepung atau powdery mildew pada tanaman tomat. Kemudian ini penyakit namanya antraknose pada tanaman cabai dan antraknose ini punya banyak sekali inang gitu. Gejalanya khas, jadi ada lekukan seperti ini, biasanya ada lingkaran konsentris gitu. Kemudian sporanya terbentuk di sini ini akan bersporulasi, sporanya akan banyak di sini. Powdery mildew juga, hawar daun kentang juga iya, ini juga powdery mildew ini pada stroberi. Jadi mungkin kalau kita ngelihat jadi lucu gitu ya, padahal dia sakit gitu ya. Oke, kemudian ini juga antraknose tapi pada mangga. Jadi penyakit tumbuhan itu banyak itu dan bagaimana sebenarnya konsep dari tanaman itu bertahan terhadap adanya infeksi. Kan nggak mau ya ketika ada infeksi patogen itu kemudian tanaman menyerah gitu saja gitu. Oke lah, silakan kalian mau ngapain gitu. Jaringan saya jadi busuk ya silakan kan. Tidak mungkin seperti itu. Bahkan ketika tanaman itu terlihat tidak tidak tahan atau rentan sekalipun itu tanaman pasti punya mekanisme pertahanan. Nah, seperti apa mekanisme pertahanan tanaman? Ini sepertinya ini juga secara umum itu sama, baik itu terutama untuk stres-stres yang biotik gitu. Nah, ketika ada patogen, ya, misalnya ini ada bakteria, ada oomycetes, ada fungus gitu, itu ketika si patogen ini masih di permukaan sel, itu pasti ada perkenalan gitu ya. Perkenalan. Bagaimana caranya kenalan karena kan patogennya ini mau masuk nih, mau masuk ke dalam jaringan tanaman gitu. Itu juga nanti ada tergantung patogennya. Ada patogen yang sifatnya biotrofik, hemibiotrofik, nekrotrofik kayak gitu itu juga bermacam-macam cara mereka berkenalan untuk bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Ya, tapi ini secara umum dulu ya, secara umum kita bahas. Jadi patogen itu punya sinyal-sinyal molekuler gitu yang digunakan untuk bisa berkenalan dengan jaringan tanaman. Itu ada rekognisi. Nah, sinyal-sinyal molekuler itu disebut sebagai ini PAMS, pathogen associated molecular patterns. Jadi pola-pola molekuler yang berasosiasi dengan patogen. Prinsipnya dia itu sifat adalah protein-protein kecil gitu yang digunakan untuk rekognisi gitu sehingga tanaman nanti akan ada reseptornya yang bisa menangkap. Oh, ada sesuatu nih. Misalnya jamur itu punya dinding sel yang terdiri dari kitin dan glukan. Nah, PAMS ini salah satunya itu adalah kitin, glukan itu tadi. Nah, kemudian ada DAMS itu damage associated molecular patterns. Misalnya itu serangga. Serangga itu memakan jaringan daun gitu ya. Kemudian ada kerusakan di situ. Ada molekul-molekul yang dihasilkan ketika ada jaringan daun yang rusak. Nah, itulah yang dinamakan dengan DAMS ini. Ya, jadi apapun itu termasuk juga misalnya
intensitas sinar yang tinggi atau suhu yang panas sehingga ada kerusakan, itu akan dirasakan, akan diterima oleh tanaman sehingga tanaman akan mengaktifkan sesuatu karena di situ ada reseptor, ada penerimanya gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya itu tanaman punya reseptor untuk patogen bakteri gitu. Ada yang namanya reseptornya FLS2, ada BEG1 gitu. Nah, setelah di situ gitu, ini kan berusaha ditangkap gitu ya. Nah, kalau tanaman yang tahan, dia akan mengaktifkan jalur MAP kinase gitu. Jadi kinase cascade-nya ini akan diaktifkan dan di situ karena ini eh, apa tadi ada pattern recognition receptor yang mengenali ini, kemudian akan mengaktifkan gen-gen yang terkait dengan ketahanan secara umum, kayak gitu. Nah, misalnya karena ini kitin, maka yang diaktifkan nanti kitinase, supaya kitinasenya nanti bisa merombak kitin dari jamur. Nah, jalur ini itu disebut PTI atau Pump Triggered Immunity, yaitu imunitas atau ketahanan tanaman yang diinduksi adanya molekuler pumps dari patogen itu tadi, gitu. Nah, tetapi si patogen itu juga punya senjata dan senjatanya itu banyak sekali. Nah, eh, protein-protein yang mengkode gen-gen virulensi itu yang nanti sifatnya akan menekan pertahanan yang PTI, pertahanan awal, itu disebut sebagai protein efektor gitu. Nah, itu juga jenisnya kelompoknya macam-macam gitu ya. Nah, protein efektor ini gitu itu nanti akan kalau untuk tanaman tahan akan mengenali dengan yang namanya resisten protein gitu. Resisten protein. Nah, sehingga ikatan antara protein resisten dengan protein efektor yang dimiliki patogen, resisten protein itu dimiliki tanaman, ini berlangsung sangat spesifik kayak gitu. Dan sekarang juga mulai dipelajari patogen A itu punya efektor apa saja. Nanti yang nangkap itu resisten proteinnya itu apa saja gitu. Nah, ini bagaimana kalau si resisten protein ini kita naikkan, apakah nanti atau dimasukkan resisten protein yang lain, apakah dia bisa menjadi lebih tahan, kayak gitu ya. Nah, respon ketahanan yang di-trigger karena masuknya efektor itu disebut sebagai ETI ini, efektor triggered immunity. Ya, efektor triggered immunity ini nanti akan mengaktifkan program sel death sehingga nanti ada hypersensitive reaction dan terus nanti akan dibawa ke jaringan tanaman yang lain dengan memanfaatkan salicylic acid, jasmonic acid atau etilen dan sebagainya. Jadi plan immunity concept itu secara simplify-nya ya, secara sederhananya itu ada dua yang disebut sebagai bilayer immunity tadi. Yang pertama itu PTI yang berdasarkan dari awal tadi, kemudian yang ETI itu tadi yang dari efektor ini tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga dari jurnal yang lain gitu ya. Pump triggered immunity gitu. Nah, ternyata atau disebut juga ada yang menyebut itu sebagai general elicitor gitu. Ternyata ketika saya melakukan penelitian waktu S3 saya menggunakan physical treatment dengan hot water treatment atau UV yang saat ini banyak saya pelajari, itu ternyata juga akan mengaktifkan PTI ini tadi, pump triggered immunity, karena tanaman bisa men-elicit faktor-faktor yang terkait dengan kerusakan tadi, damage associated molecular patterns kayak gitu. Ya, sementara kalau patogen yang virulence dia memiliki efektor gitu yang nanti akan ditangkap oleh resisten gene yang dimiliki oleh tanaman. Nah, sehingga nanti ada penelitian lanjutan ya. Kalau gitu, nah ini kaitannya dengan induksi imbus immunity ya. Kalau tadi sudah tahu
pertanyaan seperti ini. Lalu berarti kalau misalnya atau juga ini ya non pathogens ya teman-teman, non pathogens itu juga punya sesuatu yang dielisit, molecular associate microbe associate molecular patterns. Oleh karena itu ya kalau misalnya kita memberikan non patogenik atau kita memberikan physical treatment, sebenarnya tanaman juga akan merespons gitu. Dan itu ternyata tanaman punya memori yang selanjutnya nanti akan diaktifkan ketika ada patogen yang punya senjata efektor kayak gitu. Ya, kita belajar dari immunity yang pada manusia itu kan juga kita makan, kita berolahraga itu kan meningkatkan ketahanan. Nah, kalau di tanaman gimana? Bisa nggak sih kita meningkatkan imunitas di tanaman? Apakah ada imunisasi gitu ya? Nah, ini kalau kita lihat dari arti katanya gitu. Imunisasi itu adalah upaya pengebalan ya kalau dari KBBI terhadap penyakit melalui penyuntikan vaksin agar tubuh membuat antibodi untuk mencegah penyakit tertentu atau pengimunan gitu. Tapi kan tanaman itu nggak punya antibodi nih. Tapi bisa nggak sih kita berikan sesuatu gitu ya? Sebenarnya KBBI dan Oxford ini mirip sih ya, karena di Oxford ini immunization itu the action of making a person or animal immune to infection typically by inoculation. Tapi kalau di tanaman seperti apa? Apakah ada plant immunization gitu? Karena dari konsep apa arti katanya itu seperti ini, maka memang kita untuk tanaman itu menggunakan istilah induced resistance. Gitu. Jadi memang it's okay, overall itu sebenarnya mirip-mirip dengan immunization kayak gitu. Tapi kalau scientifically itu biasanya disebut sebagai plant induced resistance. Walaupun ya kalau secara in general sebenarnya sama ya gitu untuk meningkatkan ketahanan. Nah, oke, ternyata plant induced resistance itu sendiri itu sejarahnya dari sini ya teman-teman. Jadi belum lama, saya bilang belum lama kalau kalian mungkin baru lahir atau belum lahir ya. Tapi 91 ini itu kalau generasi saya itu sudah SMA, jadi kan sudah apa namanya sudah ya belum belum lama ini ya 91 sekarang 25 90 sampai 2000 berarti 35 tahun yang lalu ya. Itu ada beberapa peneliti yang melihat bagaimana PGPR itu Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau Rhizobacteria yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman. Itu ternyata punya efek untuk terkait dengan immune system gitu. Tidak hanya satu peneliti tapi ada beberapa peneliti. Kemudian ada yang memanfaatkan Pseudomonas fluorescens gitu. Ada ketika tanaman itu diberi infeksi Fusarium oxysporum yang dia ini patogen dari tanah gitu itu bisa meningkat ketahanannya. Menariknya lagi PGPR ini karena dia Rhizobacteria ada di tanah kemudian diberi patogen yang diinokulasi lewat daun, jadi kan nggak ketemu tuh ya, karena ini lewat daun, gitu. Patogennya namanya Colletotrichum orbiculare, itu. Karena tidak ketemu, tapi ternyata penekanan penyakitnya juga terjadi, gitu. Artinya apa? Berarti ada dalam hal ini microbes yang berperan itu untuk proteksi pada titik yang tidak bertemu, tapi pada distal. Jadi ada distal effects kayak gitu, ya. Di situ kemudian dipelajari terus tentang muncullah istilah induced resistance, yang artinya inducing state of resistance in plants triggered by biology, chemical, could be physical as well, gitu which protects non-exposed plant parts against future attack by pathogenic microbes and herbivorous insect. Jadi, kita memberikan sesuatu, baik itu biologi, chemicals, atau bahkan stres karena fisik, gitu, pada bagian tanaman yang membuat tanaman itu menjadi terlindungi pada bagian yang lain. Misalnya kita berikan di akar, itu menjadi terlindungi sampai ke bagian daunnya. Itu adalah konsep induksi ketahanan.
Nah, bagaimana itu terjadi gitu ya? Lanjutan penelitian-penelitiannya gitu. Ini eh, sampai sekarang itu banyak yang meneliti tentang induksi ketahanan, apalagi dengan kajian transkriptomics untuk melihat transkrip gen-gennya gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata ini yang menggambarkan dengan sederhana, ini Prof. Julian Tong dari UK, itu menggambarkan tentang itu tadi, kalau kita memberi perlakuan sesuatu, itu disebut juga di priming, jadi diberi tanda gitu. Ternyata nanti kalau ada di challenge, ada stres berikutnya, itu defense-nya akan naik jauh lebih tinggi daripada yang pada saat dia pertama diberi tekanan yang pertama gitu. Tapi kalau tidak ada challenge, tidak ada stres berikutnya, ya dia akan lurus aja, tidak akan terekspresi apa-apa gitu ya. Dan sebaliknya, ketika tidak ada priming, tidak ada induksi dari entah itu microbes atau yang lainnya, nanti ketika ada challenge, ketika ada stres, eh, ketahanannya itu akan naik, naik juga. Tetapi Anda bisa lihat antara yang merah dengan yang hitam ini kenaikannya, tingkat kenaikannya berbeda. Gitu, jelas lebih tinggi ketika ada priming dulu ya dibandingkan yang merah. Nah, dari situ ini banyak penelitian bahwa ternyata kalau kita itu bisa mempersiapkan tanaman. Nah, ini ke situ, mempersiapkan tanaman. Karena secara lebih lanjut lagi itu dipelajari ada jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan, jalur hormonal yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk mengaktifkan pertahanannya baik dari satu titik ke seluruh tanaman, bisa melalui salicylic acid atau bisa melalui jasmonic acid dan etilen kayak gitu. Jadi itu jalur-jalurnya yang bisa membawa secara sistemik sehingga di eh, induced resistant itu ada istilah systemic acquired resistance dan induced systemic resistance kayak gitu ya. Itu tergantung pada jalur hormonal apa yang memediasi, yang terlibat di situ. Kayak gitu. Itu di penyakit. Kemudian kaitannya sama UVB itu gimana? Apakah si UVB itu bisa digunakan sebagai priming? Tadi kan kalau eh, kita memberikan perlakuan fisik gitu, kemudian harapannya kalau ada stres berikutnya dia akan comeback stronger gitu ya. Nah, apakah bisa kita manfaatkan UVB itu untuk induksi ketahanan. Nah, sudah ada penelitian juga di Arabidopsis gitu. Ternyata kalau dia itu memberikan yang satu first priming dengan UVB treatment itu awalnya dengan low dose gitu. Nah, ini priming, dia sebut sebagai priming, dikasih low dose. Yang berikutnya damaging UVB treatment. Jadi dosisnya ditinggikan kayak gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Kemudian disampling ya. Disampling kemudian diamati ekspresi gennya dan kerusakan jaringannya kayak gitu. Ternyata apa yang terjadi kalau ada priming kemudian diberi stres yang lebih berat lagi, itu justru ketika ada plus-plus ya, diberi priming dan diberi berat lagi, itu ekspresi gen yang terkait ketahanan itu akan meningkat lebih tinggi. Gitu, dan kerusakannya akan lebih rendah. Di sebaliknya, yang minus plus itu tanpa ada priming, tapi diberi yang kerusakan lebih berat itu di sini, itu eh, ekspresi gennya ada, gitu ya. Tetapi dia kerusakannya itu akan lebih berat seperti ini. Gitu. Ini pada wild type-nya gitu. Nah, sementara kalau ada plus diberi priming, kemudian tidak ada inokulasi, ya dia akan sedikit stres gitu ya. Sedikit stres ini kan normalnya ya. Normalnya ini sedikit stres. Tetapi yang menarik ketika kita beri priming kemudian ada stres yang lebih berat, ternyata dia bisa loh bangkit ya, comeback stronger dibanding dengan kalau tidak dipersiapkan. Ya gitu. Dan ini dicek pada mutan yang dia tidak memiliki reseptor UVRA tadi. Kayak gitu. Ternyata
yang tidak memiliki ini untuk membuktikan bahwa memang UV-R8 itu reseptor yang dipakai oleh tanaman kalau ada stres karena UVB gitu. Nah, karena tidak ada UV-R8-nya, itu ternyata yang ini yang di priming yang ke kuning ya. Yang kuning itu tanpa di priming, kemudian diinokulasi, sorry kok diinokulasi, diberi perlakuan yang lebih berat, itu dia juga kuning. Yang ini yang diberi priming pun ternyata karena UV-R8-nya itu tidak menangkap adanya respon UVB, dia tidak bisa menyimpan, dia tidak bisa mememori kayak gitu ya, sehingga eh, apa namanya dia akan menjadi klorosis, dia menjadi rusak juga. Nah, ini membuktikan bahwa satu, UVB itu bisa dimanfaatkan untuk priming. Yang kedua, ada UVR8 ini yang dia berperan dalam proses untuk aktivasi respon ketahanan tanaman yang terkait dengan UVB. Kayak gitu ya. Tapi ini yang saya tekankan di situ. Oh, kalau begitu UV ini bisa digunakan untuk priming itu. Dan ini juga tadi yang saya katakan di jurnalnya Mayer itu banyak contoh yang Anda bisa nanti lihat gitu. Ternyata UVB highlight its application potential to reduce disease and pest incidence crop. Nah, di situ penekanannya adalah bagaimana kita perlu mencari intensitas, dosis, dan energinya itu yang masih bisa ditoleransi oleh tanaman. Dan kalau memang kita tertarik ke sana, ya berarti memang itu yang harus kita cari titik tertentu yang kira-kira tanaman itu tidak betul-betul kolaps sampai stres ketika UVB kita beri perlakuan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penelitian yang pernah kami lakukan. Misalnya UVB itu bisa menginduksi ketahanan tanaman ini cucumber terhadap penyakitnya itu powdery mildew. Bisa dibaca di sini nanti. Kemudian ini yang kami lakukan dengan Pak Idris dan tim-tim dari tim UVB itu untuk shallot gitu ya, untuk bawang merah. Nah, ini kemudian melihat gen-gen yang terkait ketika kita beri UVB dan kita beri infeksi. Jadi prinsip yang seperti tadi ya, UVB priming itu kita coba pakai gitu. Nah, ini ya, jadi disease index ketika non-treatment tanpa UVB, ini kita beri UVB intensitasnya 5 dan 15, gitu. Ternyata disease indexnya kalau kita berikan 15 microwatt per centimeter persegi, itu bisa berbeda nyata dengan yang non-treatment. Tapi kalau masih 5 microwatt per centimeter persegi, itu masih tidak berbeda nyata, baik dengan non-treatment maupun yang di lebih tinggi gitu ya. Nah, namun di sini yang pertama kali kami temukan bersama Mbak Dinar, ini saya juga mengundang Mbak Dinar di sini, mudah-mudahan juga ikut hadir. Itu ternyata efek UVB kalau di penelitian ini itu kalau ada apa namanya yang kita beri UVB itu apa dan yang kita inokulasi itu adalah bagian yang berbeda, ternyata disease indeksnya itu tetap tinggi. Nah, ini juga menarik bagi kami gitu karena kami mencoba di tanaman bawang merah dengan patogennya yang kita UV itu tanamannya gitu. Kemudian kita beri inokulasi dengan jamur yang dia itu berkembang lewat jaringan pembuluh kayak gitu, tapi ternyata juga ada efek penekanan. Nah, memang silakan nanti kalau ada yang tertarik meneliti ini bisa dilanjutkan lagi ya. Nah, jadi ternyata pada tanaman cucumber terhadap powdery mildew itu si UVB itu bisa meningkatkan gen-gen terkait ketahanan terutama pada saat UV dan inokulasi. Jadi kadang-kadang misalnya chitinase, kalau diinokulasi dengan powdery mildew dia memang naik gitu kan karena ada kitin dari jamur gitu. Ketika diberi UV itu juga naik sedikit gitu. Tetapi begitu diinokulasi itu naiknya jauh lebih tinggi. Ya, seperti halnya ETR. ETR ini terkait dengan etilen. LOX ini juga terkait dengan biosintesis dari jasmonic acid.
kayak gitu. Nah, ya kalau yang PR1 ini juga menarik karena kami juga menemukan ternyata stres yang kita berikan UVB padahal PR1 itu singkatannya adalah pathogenesis related 1 gitu, dan itu awalnya memang ditemukan untuk protein-protein yang terkait dengan proses patogenesis gitu. Dan ini ternyata tidak berbeda nyata. Jadi eh, sebenarnya dari sini kita juga punya apa ya, eh, bisa melihat, punya insight bahwa UV ini bisa mengekspresikan gen yang terkait ketahanan terhadap patogen kayak gitu ya. Jadi dari chitinase, ETR, LOX6 ini pada cucumber kita bisa melihat adanya priming tadi. Kalau diberi UV saja itu dia naik tidak sebegitu tinggi, tapi begitu di challenge lagi dengan inoculation, ekspresi gennya itu akan naik lebih tinggi gitu. Kemudian ini kita coba di twisted disease itu kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai penyakit moler. Gitu. Ini yang di penyakit gitu. Karena Pak Idris juga punya data-data yang menarik juga untuk keterkaitan antara UV dengan ini ya dengan ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan. Kayak gitu. Nah, awalnya kita mencoba di kultivar namanya tuk-tuk dan lokananta. Kita melihat kalau diberi durasi ini yang kontrol, kemudian kita beri durasi 6 jam, karena kan tadi ada efek merusak fotomorfogenesis. Jadi kita harus klarifikasi dulu dong, maksudnya kita harus cek dulu dong bahwa perlakuan UV ini masih bisa ditoleransi oleh si bawang merah. Kayak gitu. Kita pakai ini pakai benih bawang merah, kemudian ditumbuhkan di kultur jaringan gitu ya. Sampai ternyata kita coba pada beberapa seri pemakaian exposure dari UVB itu ternyata sampai 6 jam itu si tanaman itu masih tahan baik, dan terutama tuk-tuk ya. Tuk-tuk ini dikenal sebagai salah satu yang kurang tahan terhadap fusarium gitu ya, twisted disease. Kalau ini sih belum ada inokulasinya. Kita hanya melihat terhadap UV-nya gitu. Tapi ternyata Anda bisa melihat ketika diberi exposure sampai 6 jam tidak muncul, tidak sampai terlihat ada kerusakan gitu. Seperti itu. Ya, atau jangan-jangan malah lebih besar. Sayangnya kultivar tuk-tuk ini sudah nggak ada gitu. Kita sudah kesulitan untuk melihat gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi pola ekspresi gen LOX2 gitu, itu seperti apa? Oh, ini ada dua gen yaitu LOX2 dan CAD gitu. Nah, ternyata ya ada dua varietas tadi, cultivar tuk-tuk dan lokananta. Itu ini yang nol, yang bolong ini ya. Ini adalah tuk-tuk, yang ini adalah lokananta ya. Eh, ternyata memang responnya berbeda. Oleh karena itu memang kita perlu banyak data bagaimana respon dependent variety kayak gitu. Nah, kalau misalnya tuk-tuk itu memang ekspresi gennya naik lebih cepat gitu, dan kemudian turun, baru dia nanti naik dulu, naik lagi perlahan-lahan kayak gitu. Sementara yang lokananta itu naik, kemudian turun sebentar, kemudian dia naik lagi. Nah, ini mungkin kaitan dengan ya secara genetik dari masing-masing kultivar itu berbeda-beda. Ya, kalau kita cek itu ternyata dibandingkan lokananta, tuk-tuk itu lebih rentan terhadap twisted disease kayak gitu ya. Tapi ini baru kita merespon terhadap UVB saja. Oh, ternyata mungkin si tuk-tuk juga lebih responsif terhadap stres yang diberikan dalam bentuk UVB. Sehingga dia ekspresinya naik cepat terus langsung turun gitu. Terus baru dia beradaptasi pelan. Berbeda dengan lokananta. Itu yang kita dapatkan. Ya, kemudian tadi ada kaitannya dengan inokulasi gitu, kita beri inokulasi baik ini yang tuk-tuk, ini juga yang lokananta gitu. Nah, kalau yang ini yang abu-abu gelap ini Anda bisa melihat itu adalah ekspresi gen yang kita beri UV dan kita inokulasi. Gennya sama LOX gitu. Nah, Anda bisa melihat ketika diberi UV memang LOX-nya naik tinggi gitu. Tapi ketika 2 hari ini si tuk-tuk gitu, ini turun, tetapi yang diaktifkan itu yang di
sisi priming tadi, ya, ada induksi ketahanan. Nah, sementara kalau di Lokananta itu Anda bisa melihat di sini ketika diberi UV saja itu juga ekspresinya sedikit saja meningkat. Kalau diberi inokulasi malah dia ngedrop gitu, down regulate gitu ya. Tetapi ketika diberi UVB dan diinokulasi dia upregulated sangat tinggi kayak gitu ya. Kemudian yang hari kedua dia mulai ada perubahan karena memang ini ekspresi gen sehingga memang apa ya dinamis itu akan ada perubahan. Tetapi ini dari antara tuk-tuk dan lokananta kita bisa melihat bahwa tadi responnya itu naik, kemudian turun, kemudian dia pelan-pelan. Itu. Tetapi kalau di tuk-tuk itu dia naik cepat begitu, kemudian malah ngedrop sampai down regulated kayak gitu ya. Ini baru satu gen, mungkin juga gen lain itu pola patternnya berbeda kayak gitu. Nah, kemudian kita coba lagi dengan perlakuan yang lain. Nah, ini kalau ingin melihat ya apa namanya, kalau perlakuannya itu seperti apa di misalnya di greenhouse gitu, gitu. Nah, ini adalah kita melihat sama tadi bawang merah, kita membandingkan karena kita ini tahun berikutnya, penelitian tahun 24 yang terbit tahun 25 ya. Kita menggunakan varietas yang berbeda lagi yang disebut yaitu varietas Sunren. Itu kultivar Sunren karena kultivar tuk-tuk sudah tidak ada di lapang. Kemudian kita mencoba melihat pola ekspresi gennya itu seperti apa. Nah, ternyata ekspresi gennya kita bandingkan antara 30 sampai 150 tadi dari durasinya, waktunya, ternyata yang cukup untuk tanaman itu merasa dia cukup stres tapi masih bisa bertahan itu di 150 menit gitu. Baik, kita coba screening beberapa gen. LOX itu gen yang nanti terkait dengan biosintesis jasmonic acid. Kemudian chitinase dan glucanase ini yang terkait dengan enzim yang merombak kitin dan glukan dinding sel dari jamur. Kemudian PR, protein related pathogenesis protein related protein atau di sini karena kita ambil dari gennya pathogenesis related genes dan di sini peroksidase. Peroksidase nanti kalau lanjutannya downstreamnya itu bisa ke lignifikasi dan seterusnya kayak gitu. Kemudian kita dari kultivar sunren dari bawang merah ya kita coba beberapa frekuensi pemberian dari UVB. Ya, ini nanti jurnalnya bisa dibaca di sini, ada intensitasnya, ada dosisnya yang sudah kita screening lebih dulu. Gitu. Kemudian kita frekuensinya, ada yang diberikan 150 menit itu sekali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kemudian kita bandingkan dengan pemberian fungisida. Gitu. Ya, kemudian ini disease incident, ini intensity gitu dan kemudian ini kok nggak muncul ya. Sebenarnya di sini ada klorofil, terus di sini apa ya? Saya kok lupa. Jadi ada kaitannya antara disease intensity, oh ini IUDPC, itu sama klorofilnya. Sehingga dari semuanya ini kita melihat sebenarnya perlakuan 2 kali dan 3 kali itu lebih sama gitu ya, tidak beda nyata. Tapi kalau perlakuan yang sekali ternyata belum cukup untuk menekan intensitas penyakit, juga masih klorofilnya itu masih tidak beda nyata. Walaupun ini klorofilnya ini ya yang diinokulasi saja itu tidak beda nyata dengan yang diinokulasi saja. Tetapi kalau 2 kali, 3 kali itu sebenarnya sudah tidak beda nyata dengan tanaman sehat yang normal. Gitu. Kemudian karena di AUDPC-nya itu yang 3 kali itu yang paling rendah bisa ditekan, maka kita ambil yang perlakuan 3 kali baru kita inokulasi. Nah, itu kemudian kita cek. Nah, ternyata polanya ini berbeda-beda. Ada gen LOX, gen PR, peroksidase, chitinase, dan glucanase itu polanya beda-beda. Misalnya tadi yang LOX, dia memang priming cepat, kemudian tapi peaknya itu di hari keempat gitu. Ini
ini hari ya, days after inoculation gitu. Sementara kalau lipoksigenis sama peroksidase itu sama gitu. Tapi di sini PR itu dia meningkat lebih cepat, peaknya itu memang di 4 hari, tetapi 2 hari perlakuan UV dan perlakuan dan dengan inokulasi itu ternyata sudah meningkat tajam. Sementara yang kitinase dan glucanase ini dia itu meningkatnya peaknya itu agak di belakang. Jadi kan kelihatan bahwa di sini ada pola dinamika gitu ya, pola dinamika yang pertama itu justru mirip dengan yang pada penelitian Mbak Dindar Fardani tadi yang di cucumber terhadap powdery mildew itu memang PR-nya itu terekspresi itu lebih cepat daripada ini LOX peroksidase kayak gitu ya. Nanti LOX kemudian itu lanjut ke apa dibawa dimediasi oleh sintesis senyawa asam jasmonat untuk dia itu membuat tanamannya itu terlindungi oleh patogen kayak gitu ya. Tetapi yang kitinase dan glukanase ini itu peaknya itu upregulated pada waktunya lebih lambat kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ngecek antara konten dari salicylic acid dan jasmonic acid. Dan kita lihat di sini ternyata kita melihat pada hari kelima dan hari ketujuh ternyata jasmonic acidnya itu apa ya berperan lebih cepat ya hari kelima. Sementara yang salicylic acid itu masih lebih stabil saja kayak gitu. Baru eh, apa namanya ini yang A ini yang perlakuan UVB 3 kali gitu bisa dilihat di sini gitu itu lebih tinggi gitu ya apa kontennya yang di jasmonic acid walaupun salicylic acidnya juga naik sehingga kita mencoba membuat pola dinamikanya yaitu nah seperti ini yang D kedua itu PR proteinnya itu terekspresi tinggi juga PR yang hari keempat itu ada PR, LOX dan peroksidase kemudian hari kelima ini SAJA itu tapi JA-nya itu lebih tinggi dibandingkan SA, tapi sama-sama naik. Namun sampai hari ketujuh itu JA itu masih termaintain kayak gitu. Nah, kemungkinan memang kita menduga kalau di UVB induced resistant ini yang dimanfaatkan itu adalah signal transduksi yang apa dengan menggunakan jalur jasmonic acid kayak gitu. Nah, sementara kitinase dan glucanase-nya ini saya dapat apa namanya ada keterangan entah dari mana ini entah sinyal saya atau apa. Oke, terus nah potensial application-nya. Memang kita belum sampai, kalau penelitian kita memang belum sampai ke aplikasi di lapangan karena kita masih melihat basicnya dulu itu seperti apa. Begitu ya teman-teman. Jadi ini masih ada kesempatan, kemungkinan yang bisa kita lihat sampai aplikasinya di lapang. Nah ini tadi yang hasilnya, kalau yang D dan E ini perlakuan UVB 2 kali, ini 3 kali, ini yang diinokulasi dengan patogen, begitu. Nah, mungkin memang dengan apa kondisi yang terbatas di greenhouse itu ada kemungkinan yang bisa kita aplikasikan di sana. Dan kalau kita lihat di jurnal-jurnal yang lain itu yang menarik ada apakah di sini ini yang dengar cuma saya ya kayaknya ya. Nggak tahu apa yang low gitu katanya. Oh, apa baterainya Bu Anilo untuk ini? Untuk apa? Untuk Oh, sebentar, sebentar. earphone-nya? Hmm. Oh, anyway kita lanjutkan saja dulu. Kalau Oke, silahkan. coba saya colok. Tapi suara saya masih aman ya. Masih, masih. Oke, ya begitu. Nah, ini hal yang menarik yang juga mungkin bisa kita manfaatkan untuk UVB itu ternyata mempengaruhi induced anthocyanin biosintesis pathway. Kayak gitu. Ini juga banyak penelitian dan ini penelitian yang memang lagi proses publikasi. Jadi mohon ini tidak di screenshot kalau teman-teman. Saya hanya ingin menunjukkan gitu kultivar santren itu menjadi kultivar yang juga sensitif
itu ternyata dengan UVB itu bisa kelihatan warnanya juga menjadi ungu. Hanya kita belum ngecek untuk antosianinnya. Tapi pada beberapa publikasi ini di potato stems and leaves gitu ternyata akumulasi antosianinnya itu ada di tuber. Nah, nanti mungkin kita bisa cek ini ya Bu Meksi gitu. Nah, kemudian application di field itu bagaimana ini teman-teman bisa melihat di YouTube ini di Cornell University itu mereka sudah memanfaatkan robot yang dilengkapi dengan UV light gitu untuk mengendalikan powdery mildew. Nah, ini juga digunakan pada malam hari gitu dan ternyata untuk powdery mildew ini karena sporanya itu sangat banyak di permukaan, jadi embun tepung ya penyakitnya, itu ternyata bisa cukup terkendalikan dengan baik, mirip dengan penelitian yang dilakukan Mbak Dinar Fardani yang tadi saya jelaskan. Dan ini dari review kami melihat beberapa kemungkinan inang yang menjadi inang patogen yang sudah diteliti dengan UVB treatment gitu dan ternyata juga mengaktifkan gen-gen yang terkait ketahanan supaya inangnya itu bertahan terhadap penyakit gitu. Jadi intinya bahwa kita perlu melihat certain intensity, duration atau dose dari UVB itu karena yaitu tadi kita bisa memanfaatkan kalau dia dosisnya itu tinggi memang tanaman akan rusak tetapi pada dosis tertentu ternyata tanaman punya mekanisme untuk bisa bertahan terhadap stres yang terjadi karena UVB dan yang menarik itu kami juga sangat tertarik untuk melihat mekanismenya itu seperti apa gitu. Nah, jadi siap nanti kalau tertarik untuk gabung penelitian dipersilakan gitu. Ini ternyata di internasional juga ada International Working Group Plant Induced Resistance. Saya pernah ikut tahun 2014. Waktu itu ini di Switzerland waktu itu. Kemudian ini tim UVB kami Pak Idris, Bu Widi, Bu Uci, kemudian juga ada saat ini juga ada beberapa lagi yang bergabung, Pak Febri Doni ini dari Unpad dan Pak Deden Derajat Matra, almarhum ini dari IPB dan sekarang juga mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi dan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang banyak yang sudah lulus mengerjakan untuk UVB yang terkait dengan ketahanan penyakit ya. Ada juga yang terkait dengan pemuliaan soalnya ada Mbak Belinda, Mbak Clarencia, Mbak Nabila, Novia ini yang terkait dengan pemuliaan yang tadi pengumbian UVB gitu. Terima kasih banyak dan ini silakan kalau mau baca bisa eh, dilihat dari publikasi-publikasi yang sudah kami lakukan dan ada sebenarnya publikasi yang terbaru cuma tidak sempat saya masukkan saya reviewkan ke sini. Demikian Pak Idris ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Silakan Ani. Kita ada diskusi ya ya. boleh Bu Ani aktifkan kameranya lagi. Kayaknya sinyalnya udah stabil kayaknya Bu Ani. Oke, jadi kita sudah mendengar terkait dengan penggunaan UVB dalam industri resistan ketahanan pada tanaman. Sangat menarik sekali. Kita masih berkolaborasi ya Bu Anin terkait dengan riset ini dan masih banyak pertanyaan yang muncul setiap selesai satu riset kita malah semakin banyak ide-ide yang lain yang muncul dari risetnya bahkan banyak gen yang menjadi target yang ingin kita capai untuk dilihat responnya terkait antara IVB dan patogen related respon. Oke, silahkan untuk bertanya kita masuk ke sesi diskusi boleh lewat chat di kolom chat atau juga boleh raise hand kalau ada yang ingin bertanya langsung terkait dengan penjelasan dari Bu Ani mungkin mau berinteraksi langsung sehingga tercapai apa yang ingin ditanyakan itu langsung terjawab gitu. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman Mm-mm. gimana. Karena di sini mungkin belum banyak yang bekerja dengan gen, jadi mungkin masih agak ngambang gitu Bu Ani. Tapi mungkin bisa Bu Ani menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa kita memilih gen-gen yang tadi Bu Ani jelaskan apa kaitannya dengan antara IVB dengan patogen gitu. Mungkin itu pertama Bu Ani. Oke, Silahkan. ya.
Terima kasih Pak Idris. Iya, teman-teman, adik-adik semuanya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk tim UVB kami itu sangat tertarik dengan ekspresi gen yang terkait dengan ketahanan gitu. Latar belakangnya seperti ini. Jadi kalau tanaman itu merespons gitu terhadap sesuatu, ada stres sesuatu, itu nanti ujungnya itu misalnya ada pembentukan apa ya, jaringan tanaman itu menjadi lebih tebal. Kemudian kan eh, apa ya, ada respon yang sifatnya fenotipik dan ada respon yang sifatnya genotip gitu ya. Genotipiknya seperti apa. Nah, kalau fenotipik itu kan ya misalnya jaringannya itu ada penebalan di bagian epidermisnya, kemudian ada lignin. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah respon fenotipik kayak gitu. Nah, apa sebenarnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya harus ngelihat gennya, tidak harus seperti itu. Bisa kita lihat dengan gen dari fenotipik. Ini ada mahasiswa saya yang saya minta untuk melihat dari anatomi jaringannya juga. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi terus kenapa kok ini kok yang dilihat itu gen-gennya gitu. Nah, untuk sampai ke fenotipik itu tadi gitu, itu kan yang mempengaruhi fenotipiknya itu mengalami perubahan, itu kan biasanya ada protein-protein yang dominan untuk menyusun fenotipiknya itu mengalami perubahan kayak gitu. Nah, ya bisa juga kita melakukan analisis dari sisi proteinnya gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita merancang penelitian itu kita perlu menyesuaikan, oke, satu ya passion kita di mana, kemudian ketersediaan alat, apa yang bisa kita lakukan, skill kita kayak gitu. Nah, bisa juga sih kita melihat nanti dari sisi proteinnya karena ada tim yang dari Unpad, tim kami itu yang melihat dari sisi enzimnya. Nah, itu kan protein juga kayak gitu. Nah, kalau kami itu melihat dari sisi ekspresi gennya karena untuk nanti ditranslasi menjadi protein itu kan apa ada transkrip-transkrip yang nanti mengawali untuk lanjutan proses lanjutannya menjadi protein kayak gitu. Nah, kami melihat dari transkrip-transkrip itu lebih ke oh ini loh potensinya gitu. Potensinya kemana? Jadi untuk screening bisa lebih banyak. Nanti kemana saja ya? Itu kita melihat dari sisi transkrip gennya gitu. Nah, melihat transkrip gennya itu melihatnya dari analisis ekspresi gen karena kalau kita melihat transkrip itu kan sebenarnya mRNA, transkrip itu mRNA yang nanti akan ditranslasi menjadi protein kayak gitu. Makanya yang kita lakukan adalah ekstraksinya itu mRNA. Kemudian karena ini prosesnya kita amplifikasi dengan mesin PCR juga, kita ubah, kita reverse transcribe menjadi komplementen cDNA kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya dari banyak sisi akan jauh lebih menarik juga kalau nanti ada yang melihat dari sisi proteinnya, ada sisi dari fenotipiknya gitu, ada sisi dari gennya. Itu pun kami masih melakukan yang targeted gitu ya teman-teman. Ini kami baru merancang bagaimana kalau dari sisi semua gen yang tertranskrip atau transkriptomik tadinya untuk melihat secara global itu seperti apa. Gitu sih. Jadi eh, apa kita melihat dari satu sisi itu gitu. Oke, Bu Ani. Kayaknya ada pertanyaan dari Nurfianto. Ini kayaknya saya tahu siapa penelitinya. Mungkin lanjut, Bu Ani. Oh Ini iya, pertanyaannya. wah panjang hmm, banget ini. Ya, ini Oke, banyak. Ini ada poinnya. dari studi peneliti Pertanyaan yang pertama. terbaru peneliti Jepang varietas padi yang sensitif UVB dan aktivitas CPD fotoliase lebih rendah menunjukkan lebih tahan terhadap serangan Magnapor teorise. Rekomendasi hasil studi ini juga meng-highlight perlunya karakter fisiologi demikian untuk produksi tanaman wilayah Asia Tenggara yang paparan UVB-nya tinggi. Bagaimana tanggapan Prof akan hasil studi ini? Apakah sudah ada studi mengarah ke pemuliaan seperti studi tersebut?
selain panjang gelombang cahaya juga memancarkan frekuensi dan energi. Betul. Bagaimana dampak frekuensi dan energi UVB terhadap mekanisme persinyalan respon UVB dan korelasinya dengan respon ketahanan terhadap penyakit. Kemudian bagaimana mekanisme paparan UVB berpengaruh terhadap perubahan morfofisiologi patogen penyakit menjadi salah satu tools pengendalian penyakit. Terima kasih. Wah, luar biasa ini apa Iya, namanya Bu. pertanyaannya. Iya. Oke, jadi saya coba ini ya pelajari satu persatu ya. Iya, jadi ternyata penelitian seperti untuk UVB ini di negara-negara seperti di Jepang, di Cina itu sudah sangat intensif begitu, dan mereka juga mempelajari dari sisi apa mekanisme dasar sampai nanti aplikasinya itu seperti apa, dan biasanya aplikasi itu didasarkan dari basic mekanismenya itu diketahui dulu gitu. Tapi kalau di tempat kita ya kita coba berjalan dua-duanya karena supaya kita tahu basicnya gitu, karena ternyata ya eh, apa ya ada banyak hal yang memang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau dari hasil penelitian ini ternyata apa sensitivitas UVB dan aktivitas CPD fotoliase itu ya saya jadi ingat kemarin juga saya membaca memang saya belum ini ya ini Mas atau Pak Nurfianto itu saya tidak ingat persis, tetapi memang ada kaitan antara respons terhadap UVB dengan CPD fotoliase gitu. Ini mungkin malah Pak Idris nanti yang apa ya lebih paham untuk di kaitan tersebut gitu. Nah, apa namanya kemungkinan yang CPD fotoliase ini dia itu mungkin negatif regulator terhadap respon tanaman terhadap UVB. Sehingga kalau ini juga bisa ditekan, respon tanaman terhadap UVB itu dia bisa merespons lebih baik gitu. Nah, ini mungkin ada apa gen-gen yang terkait dengan ketahanan untuk magna proteorise, ini penyakit blast ya pada padi gitu. Itu jadi mungkin jadi bisa terekspresi lebih baik karena tidak ada negatif regulator. Itu kemungkinan apa ya dari logika yang biasanya bagaimana tanaman merespon UVB. Jadi mungkin juga memang bisa dikaitkan apakah nanti misalnya dibuat ada apa namanya bisa screening yang UVB apakah misalnya ya di tanaman di tanaman padi itu mungkin misalnya kalau di Indonesia memang nanti di knock off untuk fotoliase CPD fotoliasenya gitu, tetapi mungkin kan ya seberapa pengurangannya, seberapa knock off-nya itu yang harus dicek lebih lanjut ya karena pasti kan ada apa ini ya ada trade off-nya, ada yang terkait nanti kalau di knock off semua itu apakah dia juga ada sisi lain yang dia juga akan dipengaruhi, ada misalnya ketahanan terhadap stres yang lain juga dipengaruhi kayak gitu ya. Tapi memang saya pernah membaca hubungan antara UVB dengan CPD fotoliase kayak gitu. Nah, itu. Jadi mungkin juga bisa kita menjadi catatan kita bahwa oh ternyata kalau di Asia Tenggara itu kan juga UVB-nya kayaknya Pak Idrus punya data ya yang dari ternyata di Asia Asia Tenggara itu UVB-nya juga masih termasuk tinggi gitu Tinggi. ya paparannya gitu gitu Pak Nurfianto. Kemudian selain panjang gelombang memancarkan frekuensi dan energi. Dampak frekuensi dan energi terhadap mekanisme iya betul. Setahu saya panjang gelombang itu kan nanti kan hubungannya kan memang pada panjang gelombang tertentu ya memang sesuai dengan rumus panjang gelombang dan frekuensi itu ya. Jadi memang oleh karena itu dari apa yang saya baca, kemudian apa yang kami teliti, itu memang UVB itu kita harus melihat dari beberapa komponen cahaya itu tadi gitu. Jadi intensitasnya, kemudian juga panjang gelombang yang kita pakai karena lampu walaupun itu UVB itu juga ada yang panjang gelombangnya berbeda-beda karena UVB itu rentangnya dari 280 sampai 315 gitu ya. Kemudian itu nanti juga ada hitungannya antara mol dari apa namanya energinya, kemudian ada dosisnya, sehingga dan dari apa
memang kalau UVB itu kan sebenarnya kan paparan stres. Jadi kalau memang dia itu semakin tinggi, entah itu di frekuensi, durasi, ataupun di dosis, itu memang tanaman menjadi lebih stres kayak gitu. Nah, seperti itu. Sehingga memang kita perlu mencari dan sesuai dengan kita peruntukannya untuk apa. Kayak gitu, untuk apa? Karena kami juga mencoba, Pak Nurfianto, kami mencoba bahkan ada mahasiswa S2 yang melakukan penelitian yang ini juga penemuan yang tidak sengaja gitu. Kita itu melakukan dengan menanam tanaman bawang merah itu di kondisi yang benar-benar terkontrol, hanya menggunakan white light, cahaya putih dengan di stres dengan UVB. Ternyata itu tanamannya jauh lebih stres daripada kita membibitkan di bawah sinar matahari, karena sinar matahari itu eh, selain selain white light itu juga ada UV-UV yang mungkin juga sudah mulai diterima sebagai priming tadi. Jadi betul tadi yang ada publikasi itu, yang ketika ada priming dalam jumlah kecil itu juga akan membuat dia menjadi lebih tahan. Jadi ketika padahal kita beri intensitas dosis itu sama dengan tanaman yang kita tanam di luar gitu ya, di greenhouse biasa yang sinar mataharinya masih tembus, yang satu di dalam ruangan itu ternyata berbeda efeknya kayak gitu. Jadi memang kita harus harus ya rumitnya di situ sih ya, karena ini kan termasuk precision ya, termasuk kalau mau diaplikasikan untuk precision farming itu memang rumitnya di situ gitu. Kemudian yang ketiga, mekanisme paparan UVB berpengaruh terhadap perubahan morfofisiologi patogen. Nah, ini juga sebenarnya ini pertanyaan yang sama dengan saya gitu. Apakah misalnya ya patogen itu punya respons terhadap UVB kayak gitu. Nah, cuma memang karena fokus penelitian kami itu masih ke melihat respon tanaman ketika ada UVB, kemudian bagaimana kepatogennya gitu. Eh, Kami memang belum melihat apakah ketika patogen itu terpapar dengan UVB itu juga bisa mengalami perubahan, mengalami mutasi. Tetapi kalau kita baca salah satu eh, apa fak, apa ya cara untuk membuat mutan itu mutan random untuk patogen itu salah satunya juga dengan UVB. Artinya patogen itu punya respons juga terhadap UVB dan bisa menyebabkan perubahan eh, morfo atau fisiologi, apalagi patogen-patogen tingkat rendah, misalnya bakteri atau jamur. Mungkin ada pengaruhnya juga, tapi memang saya belum melihat di titik itu begitu. Tapi ya itu tadi eh, ternyata salah satu faktor untuk membuat mutan itu seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang bisa mempengaruhi gitu. Ya. Oke Bu Apakah Ani, sudah mungkin cukup menjawab? Hmm. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan yang tadi yang pertanyaan pertama ini kayaknya riset dari grup dari Tohoku University, kayaknya ini dari Hidema Sensei. Memang mereka lebih fokus ke arah apa ya, intensitas UV-nya itu tinggi, diberikan satu kali atau beberapa kali. Nanti dia lihat bagaimana recovery dari tumbuhan tersebut setelah diberi UVB menggunakan apa ya, aktivitas dari fotoliase ini. Dan itu menariknya karena kita punya padi yang spesifik Bu Ani, kita punya di Jawa itu Japonica tropis. Itu belum ada penelitian sejauh Oh, ini terkait dengan Japonica tropis. Mungkin barangkali kalau ada yang mau melihat bagaimana ketahanan Japonica tropis, karena Hidema Sensei itu menggunakan Japonica temperate dan itu juga kolaborator saya oh, waktu S3. Kita ke apa ya lag data dari Japonica tropis yang penyebarannya hanya terbatas di Pulau Jawa. Jadi kalau ada yang tertarik dengan penelitian ini juga efeknya terhadap tanaman padi, terutama untuk padi Japonica tropis, itu barangkali sampelnya di Pulau Jawa berlimpah gitu. Dan Jawa merupakan oh, pusat penyebaran dari padi Japonica tropis dan dibandingkan dengan temperate mungkin akan lebih toleran tanaman Japonica tropis ini. Mungkin ada yang tertarik dengan penelitian ini mungkin bisa
tandanya nanti dengan ketahanan terhadap penyakit juga karena kan makna Iya, Proteorythrae merupakan ya salah satu penyakit yang sangat ini sangat merusak bagi tanaman ya padi juga penyakit penting kayak itu. Iya, iya juga juga kalau selain dari jamur dan serangan patogen itu juga serangan ini apa inseknya yang juga bakteri, apa ya wereng coklat itu juga sangat orang coklat ya. iya, juga UVB juga bisa bertindak sebagai salah satu faktor yang bisa mungkin. Kalau yang tertarik silahkan nanti bisa kontak Bu Ani untuk penelitian lebih lanjut gitu. Oke, Iya, Masih ada yang mau silakan, bertanya silakan. terkait dengan pembahasan Bu Ani? Mungkin ada yang mau lebih diperdalam lagi atau ada yang mau raise hand menanyakan terkait dengan pemanfaatan UVB karena di sini kita mengaplikasikan UVB dalam rangka meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kalau saya Iya, sendiri risetnya masih basic gitu Bu Ania dengan bagaimana UVB memberi efek terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi sekarang sudah kita kombinasikan dengan ketahanan terhadap penyakit. Jadi udah lebih advance risetnya dibanding dengan kita yang basic science. iya. Silahkan kalau ada yang mau Oh, bertanya. teman-teman, iya, mahasiswanya Pak Idris ini kalau apa ada yang hal-hal yang mungkin yang basic-basic gitu tentang penyakit gitu juga silakan kalau ada yang ingin tahu lebih dalam gitu. Masih ada yang mau bertanya atau udah ini terpana dengan penjelasan Bu Ani? Oh, masih ada ini satu lagi Bu, silakan Bu. Ini Iya, ada iya, iya. pertanyaan. Aisyah Aswandi. Oke, respon pertahanan UVB cenderung memperkuat ketahanan non-spesifik atau mempengaruhi ketahanan spesifik terhadap patogen tertentu. Oke, ya, jadi tadi terima kasih ya pertanyaannya Aisyah Aswandi. Ini mahasiswa Pak Idris? Atau Iya, iya. oh ya, ya terima kasih Aisyah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan gitu, ada tadi respon ketahanan itu in general itu ada dua layer gitu ya. Yang satu itu ketahanan yang umum gitu, yang satu itu yang spesifik gitu. Spesifik nanti tergantung pada si patogen itu punya senjata apa gitu. Nah, kalau yang secara umum itu memang dia juga mengaktifkan jalur-jalur pertahanan yang umum. Nah, yang umum itu bisa diaktifkan oleh banyak hal tadi. Sebenarnya patogen sendiri juga bisa mengaktifkan yang umum maupun yang spesifik kayak gitu. Atau microbes-microbes yang eh, non patogenik, yang dia rizobacteri, bakteri-bakteri baik gitu, termasuk juga yang eh, apa namanya eh, tadi stresor karena fisik kayak gitu. Stresor karena fisik. Kalau yang pertahanannya itu memang jalurnya jalur umum. Cuma kalau mekanismenya si UVB itu punya mekanisme tadi jalurnya tadi ya ada yang lewat oh dia diikat dengan UVR8 gitu, kemudian nanti berikat direspon reseptornya UVR8, kemudian berikatan dengan COP1, terus nanti mengaktifkan HY5, terus hubungannya dengan morfogenesis, kemudian juga di situ ada gen-gen yang terkait dengan ketahanan secara umum atau juga misalnya ada transcription faktor yang lain itu nanti yang mengaktifkan gen-gen yang terkait dengan antosianin. Nah, ini eh, apa ya sebenarnya itu adalah mekanisme secara umum gitu. Tapi kami itu juga lagi mencari misalnya yang bagian dengan senyawa volatile gitu karena misalnya bawang merah itu kan volatil dia punya banyak senyawa volatil ya. Sebenarnya ada nggak sih senyawa volatil spesifik yang dia itu ditingkatkan karena aplikasi dari UVB kayak gitu. Jadi memang yang baru kita ketahui itu jalur-jalur yang pertahanan secara umum kayak gitu. Tapi kami juga berusaha mencari yang spesifik itu ada tidak karena kalau ada yang spesifik kan akan menarik. Kalau misalnya oh ternyata kalau kita berikan di bawang merah itu ada senyawa bahan tertentu yang naik kayak gitu, yang nanti punya potensi sebagai obat, sebagai fungicide dan sebagainya. Nah, itu baru nanti bisa dijelaskan kayak gitu sih. Seperti itu. Siapa tadi? Aisyah.
Itu ya. Ya, menarik banget itu soalnya. Ya kita memang belum banyak tahu ya gitu. Iya benar. Masih di tahapan awal ya penelitian kita ya Bu Ani ya. Iya, Dan kita iya, masih betul. mengoleksi berbagai data Iya, basic sehingga nanti bisa untuk diterapkan. Karena tujuan akhir kita adalah bagaimana UVB bisa dipakai di lapangan dalam upaya meningkatkan ketahanan sekaligus produksi bawangnya tidak terganggu ya. Karena kalau UVB menyebabkan stres nanti produksinya terganggu, eh, nggak iya. bagus juga perlakuan yang kita berikan gitu ya Bu Ani ya. Iya, betul. Hmm. Jadi memang yang dalam hal ini karena kita memberikan stresor itu apa ya? Ya presisi untuk seberapa yang perlu kita berikan itu memang menjadi penting ya. Makanya kita sering banyak sekali optimasi-optimasi gitu, teman-teman, adik-adik gitu ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang penelitian misalnya. Dan ini kita juga coba pada beberapa apa namanya tanaman gitu ya. Ada satu mahasiswa saya yang sedang meneliti di lettuce gitu. Kan eh, tapi ini datanya belum ada, belum saya pegang ya gitu. Tapi baru dari ngobrol itu karena saya menduganya lettuce-nya itu nggak jadi panjang-panjang gitu karena kan ada fotomorfogenesisnya, ada pemendekannya, kemudian menjadi jaringannya mungkin lebih tebal atau gimana. Tapi memang belum pegang data sih. Cuma ketika saya tanya gitu, ternyata tidak terlihat ada pemendekan apa ya masalah tinggi tanaman, ternyata tidak ada seperti itu. Jadi kan mungkin itu juga dipengaruhi oleh intensitas, durasi, frekuensi dari paparan yang kita berikan kayak gitu. Nah, kalau kita pengennya memendekkan gitu kan, kayak tadi karena saya memang pernah tahu ada yang presentasi gitu di rak-rak gitu di dalam dia di Korea apa ya itu nanamnya di rak untuk indoor farming gitu teman-teman. Nah, di situ diberi perlakuan UV. Kemudian saya tanya itu fungsinya untuk apa? Ternyata supaya tanamannya tidak tumbuh tinggi. Oh iya betul karena ada efek supaya apa tidak ada elongasi dari tadi ya kerja dari HY5 kayak gitu. Nah, ini kan mungkin menarik juga. Jadi dari sisi morfologinya saja dulu misalnya kita berikan berbagai intensitas, kemudian kita amati morfologinya itu sudah bisa kita menceritakan oh ternyata memang ada efek dari morfologi gitu. Nanti kalau penelitian bisa dikerjakan dengan Pak Idris nanti teman-teman yang di UNAN gitu. Oke, sangat menarik ya Bu Ani ya, karena ya kalau riset namanya pasti semakin diteliti semakin banyak pertanyaan yang muncul dan semakin pingin kita lihat dengan detail eh, ke arah mana eh, nantinya. Apalagi pertanian presisi itu sangat membutuhkan banyak apa ya, kita melihat faktor lingkungan. Apalagi sekarang indoor farming ataupun vertical farming yang memanfaatkan ruangan terbatas dan juga walaupun mungkin kondisi indoor tapi serangan penyakit tetap ada juga. Jadi Iya, mungkin dengan kombinasi UVB dan juga faktor lingkungan lain selain juga pertumbuhannya juga bisa kita kontrol juga penyakitnya juga bisa kita kendalikan. Masih ada yang mau bertanya terkait dengan iya. topik yang diberikan oleh Bu Ani? Silakan. Masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau penasaran dengan penjelasan yang diberikan karena oke silahkan Mas Kemal, Oh ini silahkan Bu silakan Ani ada Mas Kemal. Kemal silahkan langsung Oh ya. ya, Iya, selamat sore Bapak Ibu. sore. Suara saya kedengeran nggak Bu ya? Terdengar jelas. Jelas. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Ani, Pak Idris atas kesempatannya. Dari presentasi yang Bu Ani berikan, eh, nanti yang saya tangkap UVB itu bisa merangsang sistem pertahanan tanaman ya Bu ya. Eh, Mhm. nah kemudian apakah bisa juga kita gunakan UVB ini untuk menekan eh, patogen tanaman secara langsung gitu. Maksudnya dampaknya bagi mikroba, terutama dalam hal ini mikroba yang menyebabkan penyakit
tanaman ya Bu ya, apakah bisa ditekan dengan aplikasi UVB ini? Oh, bagaimana? Terima kasih Bu. Oh, oke, saya klarifikasi saja ya. Jadi maksudnya UVB ini untuk menekan pertumbuhan dari microbes gitu ya, Kemal ya. Iya, iya Bu. Oke, ya. Jadi eh, apa namanya? Memang kalau dari sisi data, saya belum punya data bagaimana misalnya sporulasi dari jamur. Terima kasih ya. Ini juga nanti ide penelitian yang bisa kita tawarkan gitu. Tapi ya dari penelitian itu misalnya untuk jamur-jamur yang memang sporulasinya itu sangat tinggi. Misalnya tadi powdery mildew. Powdery mildew itu embun tepung. Di situ itu jamurnya itu sporanya terbentuk sangat tinggi di permukaan daun. Kayak gitu. Nah, itu eh, apa ya? Memang infeksinya ini juga kami mencoba di melon. Ada mahasiswa saya yang mencoba di melon, kemudian Mbak Dinar itu kayaknya juga ada di sini, itu mencoba di cucumber kayak gitu. Nah, itu ternyata insidensinya itu menjadi turun gitu. Memang kita belum tahu karena insidensi turun itu bisa dua faktor. Bisa faktor dari patogennya, sporulasinya menjadi lebih rendah gitu karena dia terpapar langsung atau juga faktor kedua yaitu yang tadi saya jelaskan lewat mekanisme namanya induksi ketahanan. Induksi ketahanan itu meskipun jamurnya itu tetap ada, tetapi kita menjadi lebih tahan kayak gitu. Tanamannya menjadi lebih tahan. Mengapa? Karena tanaman tadi bisa merespon terhadap stres karena UV tadi, kemudian dia ada reseptor, kemudian ada pathway-nya macam-macam tadi, yang kemudian bisa mengaktifkan jalur-jalur biosintesis, misalnya flavonoidnya, atau antosianinnya, atau antioksidannya, kayak gitu. Dan itu karena terekspresi lebih tinggi, maka dia secara alami juga bisa menekan proses infeksi dari patogen. Sehingga kalau proses infeksinya tertekan, maka sporanya itu menjadi ya terbentuknya tidak lebih banyak. Jadi kalau yang kami amati itu masih di sisi bagaimana si tanaman ini merespon gitu. Nah, kalau di apa namanya patogennya kalau kita melihat secara tidak langsung dari logika itu gitu, itu memang bisa ya, tapi terutama apa yang logik itu kalau itu patogen-patogen dengan spora-spora yang melimpah seperti tadi kayak gitu. Jadi eh, tapi ini memang masih perlu dibuktikan sih, terutama kalau misalnya di tanah di greenhouse kayak gitu. Nah, mungkin yang diberikan UVB sama tidak diberikan UVB, cuma ya memang harus kita telusur ya. Sporulasinya itu jumlahnya misalnya per sentimeter persegi dari daun itu sporanya ada berapa kayak gitu kita mau lihat. Kemudian apakah juga apa namanya si eh, apakah misalnya ada gen virulensi yang dimiliki oleh si patogen itu eh, nanti ekspresinya itu misalnya yang beri UVB menjadi lebih rendah. Nah, itu juga bisa. Kita memang belum melihat dari sisi itu, Kemal, gitu. Tapi masih melihat dari sisi indirect apa analisisnya kayak gitu. Itu sih, Kemal. Baik Bu, terima Tapi kasih Bu. menarik Bu Ani, mungkin kita bisa fokus ke sana juga karena kita takut nanti dengan intensitas dan durasi serta frekuensi yang kita berikan malah terjadi mutasi pada patogennya sehingga patogen menjadi lebih rentan misalnya atau menjadi lebih resisten. Jadi mungkin ke depannya kita juga harus fokus ke mikrobnya sendiri gitu Bu Ani. Mungkin itu salah satu poin yang mungkin penting di grup kita untuk melihat selain ke Iya, tanamannya juga ke mikrobnya sendiri. Saya takut nanti iya, malah mikrobnya menjadi resisten. Kita jadi takut juga ya Bu Ania dengan iya, aplikasinya iya, gitu. iya. Heeh. Cuma yang pernah kami lakukan, yang di timnya profesor kami sama Mbak Dinar itu juga di Jepang, itu kita melihat tanaman yang diberi apa ya, ada yang diberi heat shock, kemudian diberi UV itu dengan perlakuan-perlakuan fisik itu ternyata
kita cek yang resisten terhadap fungisida karena paparan fungisidanya itu menjadi lebih rendah, itu jadi berkurang kayak gitu. Karena kan aplikasi fungisidanya menjadi lebih rendah juga kayak gitu sih. Ya, tapi memang menarik sih. Oke, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya. Masih ada yang mau bertanya atau masih penasaran terkait dengan eh, ini bukan hanya kayak tumbuhannya aja, kayak mikroba yang kita ini ya kita treatment juga kita lihat Ya, pengaruhnya dan mungkin ada nggak Bu Ani kalau kita umpamanya memberi treatment ke tanamannya kayak eh, bakteri apa mikroba baiknya di media apakah di tanah misalnya atau di lingkungan tumbuhnya juga akan terpengaruh akibat paparan UVB. Mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan ke depannya gitu karena ada mikoriza juga di tanah atau ada ya, bakteri lain yang mengikat nitrogen dan sebagainya yang mungkin dengan paparan yang kita berikan berefek terkait dengan asosiasi atau simbiosis yang terbentuk. Mungkin ada sedikit gambaran umum yang bisa Bu Ani ceritakan terkait hal ini. iya, ya. Tentu saja memang kita perlu melihat ya itu kalau kita beri paparan, eh, ya itu tadi sebenarnya paparan itu kan juga kita melihat dari seberapa sih dosis, intensitas, kemudian energi cahaya yang diterima oleh tanaman itu, kita itu apa namanya perlu mencari yang masih bisa ditoleransi oleh tanaman. Akibatnya kalau seperti itu, kalau masih bisa ditoleransi itu maksudnya masih dalam batas aman kayak gitu kan. Ya kita memang tidak ingin mengubah misalnya ekosistem dari pertanaman itu menjadi berubah, tapi ya memang kita perlu ngecek apa namanya apakah misalnya secara metagenomik yang kita beri UVB dan tanpa UVB itu berubah. Harapannya berubahnya kan menjadi lebih baik. Maksudnya misalnya gini, kalau yang kita beri UVB itu misalnya pada kondisi yang memang tanaman yang kita beri inokulasi, kemudian yang satu tanpa UVB kita beri inokulasi, dominasi dari patogennya kalau kita beri UVB itu menjadi lebih rendah, sehingga variasi patogennya, sorry, variasi beneficial makrobnya itu lebih merata begitu. Dengan begitu, kalau kondisinya itu tidak ada dominan dari patogen, patogen itu kan tanaman bisa tumbuh lebih baik. Atau UVB itu bisa direspon oleh tanaman untuk mengaktifkan senyawa yang bisa mengikat beneficial microbes kayak gitu. Kalau ada senyawa yang bisa menarik beneficial microbes gitu, itu juga apa ya? Tapi ini ya masih pertanyaan juga ya. Kemarin juga di dalam tim UV itu kita coba menelusur ada nggak ya? Mudah-mudahan ada nih gitu. Senyawa yang bisa mengikat beneficial microbes. Artinya, sekalipun ada patogen, tapi beneficial microbes-nya banyak, itu kan tidak ada dominasi. Jadi kemerataan dari jumlah microbes yang ada dalam populasi itu dalam ekosistem itu kan membuat tanaman juga bisa tumbuh lebih baik kayak gitu. Ya, itu kalau kita mau melihat dari sisi mikrobiomnya gitu. Itu juga belum dikerjakan. Silakan nanti kalau ada yang tertarik, ada yang ingin mengerjakan gitu. Mikrobiom ada di jaringan Banyak sekali ya permukaan Bu Ani ya. daun atau misalnya Iya, di bagian mempengaruhi di bagian apa perakaran kayak gitu itu perakaran. juga bisa. Iya, Oke, sangat banyak menarik sekali. sekali penjelasan dari Bu Ani. Iya, banyak sekali yang bisa diteliti, bahkan mikrobiomnya juga menarik karena bukan hanya di atas, di bawah juga banyak sekali. Nah, jadi banyak PR katanya Bu Ani buat kita Iya, semua. ini Mbak Dinar Oke. ini tim UV juga ini. Iya, banyak PR. Jadi bisa dilihat Oke. dari situ metagenomicsnya. Mungkin Mbak Dinar bisa nambahin tuh, gitu. Ya, mungkin Mbak Dinar boleh sedikit memberikan gambaran terkait dengan ya mungkin penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Silakan Mbak Dinar. Halo, selamat siang. Iya. Nggak expect ini saya disuruh ngomong. Baik, mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya sama Prof. Ani karena mungkin lebih banyak ke
apa ya istilahnya ke resistensi tanaman terhadap patogen gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya yang sudah dilakukan di Jepang itu sudah mungkin sudah tadi sudah disampaikan sama Bu Ani. Tapi kalau mungkin yang di sini mungkin saya sama dengan Pak Idris mungkin ya masih basic science-nya kalau di Unisa. Jadi masih meraba-raba juga ini yang bisa dikerjakan di sini tuh apa. Sebenarnya pengen juga ke arah ekspresi gen, cuman masih terkendala alat, bahan gitu ya. Kemudian yang masih sudah kalau yang saya kerjakan di sini yang terkait UVB itu masih mau melihat nanti metabolit sekundernya apa gitu. Nanti ini juga baru eh, apa namanya riset awal kemarin sudah ada hasilnya sedikit tapi eh, belum yakin juga itu hasilnya itu masih belum yakin jadi harus ada replikasi ulang gitu. Jadi nanti mungkin bisa banyak diskusi juga ya Bu Ani. Saya belum sempat ikut join ke UGM nanti kapan-kapan saya bisa join ke UGM gitu. Siap-siap. Nanti Desember kita meeting lagi kok. Insya Allah. Januari ya Bu ya. Kita pernah Januari ya meeting Pak ya. berikutnya. Iya, biasanya kita Iya. Januari biar ada keluar idenya lagi. Oke, terima kasih Bu Dinar atas sedikit apa ya ceritanya terkait dengan UVB. Mungkin kita bisa ajak lagi yang lain untuk bergabung di grup ya Bu Ani ya. Masih Iya. ada pertanyaan Atau terkait yang dengan menarik ya itu perkuliahan? mungkin di buah gitu untuk melihat Ya. antosianinnya gitu. Itu bisa dikerjakan oleh adik-adik S1 juga. Kayak gitu. Oke, masih ada yang bertanya atau masih ada yang penasaran terkait dengan UVB dan ketahanan tanaman terhadap penyakit? Kalau tidak ada, mungkin penutup dari Bu Ani. Silahkan Bu Ani terkait dengan penjelasan hari ini dan apa yang akan bisa diberikan ke mahasiswa ke depannya untuk dikerjakan. Silahkan Bu Ani. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idris, Bapak Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya gitu. Jadi, apa ya, sebenarnya dari hal-hal yang sederhana, yang pertanyaan-pertanyaan sederhana itu menurut saya bisa kita mulai gitu untuk kita tanyakan, untuk kita risetkan. Jadi jangan khawatir melakukan riset dari hal-hal sederhana, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu. Dan apa perlu juga maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu kita telusur dan nomor satu itu memang kita perlu melakukan optimasi-optimasi begitu ya. Jadi memang sebuah riset itu nanti mungkin kelihatannya kalau dari teman-teman misalnya hanya mengambil bagian ini saja. Nanti ada yang lagi yang mengambil bagian ini. It's okay sih, nggak apa-apa. Nanti kita akan bisa gabung sampai kita akhirnya bisa kontribusi gitu. Dan siapa yang nanti kalau ada yang tertarik untuk melakukan riset UVB, kita sebenarnya sudah ada tim-tim yang di Indonesia kita mencoba menginisiasi dan harapannya nanti terus apa namanya berkembang ya. Kemudian juga ada Bu Dinar, Pak Idris dan teman-teman UVB yang lainnya gitu. Jadi tetap semangat melakukan risetnya gitu dan apa juga ini ya scientific berpikir secara saintifik gitu kita harus pelan-pelan kemudian juga terus membaca jurnal dan dengan ada meeting-meeting seperti ini itu pasti akan memperkaya kita meskipun mungkin ada yang wah bidangnya beda banget misalnya yang saya sampaikan tadi terkait penyakit tumbuhan gitu teman-teman di Fakultas Biologi itu tidak mendalami tentang itu sehingga tadi, waduh, tanya apa ya gitu. It's okay, nggak apa-apa. Suatu ketika nanti kita akan ketemu dengan apa ya titik sambungnya gitu. Kayak kemarin saya menyimak yang fotosintesis juga saya pusing banget itu ternyata fotosintesis itu serumit itu begitu. Seperti itu. Tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena itu menimbulkan pertanyaan, oh kalau gitu UVB itu siapa tahu tidak hanya mengaktifkan jalur metabolit yang sekunder saja gitu, tapi yang primernya juga, yang fotosintesisnya juga terpengaruh gitu. Jadi nggak apa-apa belajar tentang apapun itu akan memperkaya kita. Jadi selamat belajar dan terima kasih
pada siang hari ini boleh berkunjung ke Andalas gitu bersama teman-teman juga belajar. Saya juga belajar dari pertanyaan teman-teman semua. Ya, terima kasih dan semoga ya riset-riset di Indonesia semakin maju. Makasih ya Pak Idris kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Andi. Saya stop dulu recordnya. Ya.